Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Andawiah, SPD, guru PPKN dari SMA Negeri 2 Pare, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan LPTK Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan secara daring berkaitan dengan pembuatan RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Untuk itu, inilah perticeng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, kepercayaan kita masing-masing, agar pelajaran kita bisa membawa berkah bagi kita semua. Salah satu di antara kalian silahkan memimpin doa. Untuk kalian hadir semua ya ini? Hadir Bu. Hadir semua Bu. Kalau sudah lengkap, memang hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu agar kita menjadi lebih bersemangat, berkonsentrasi dalam pembelajaran kita selanjutnya nanti. Terima kasih Gede yang sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyi lagu nasional. Untuk kesempatan kali ini, seperti yang ada di tayangan ini, membangun kehidupan yang demokratis. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, kita mengingat kembali pelajaran minggu yang lalu. Apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Ada yang ingat? Dinamika penerapan demokrasi, Bu. Iya, tepat sekali, Cipto. Memang minggu yang lalu kita mempelajari dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Kemudian, apa yang masih diingat? Materi apa minggu kemarin? Saya, Bu, tentang orde baru, orde reformasi, Bu. Kemudian orde lama. Bagus, ya, Reda. Memang untuk yang penerapan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 tahapan. Ada pasca kemerdekaan, kemudian ada orde lama, orde baru, dan reformasi. Nah, itu yang kita pelajari minggu yang kemarin. Untuk yang kali ini, upaya membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Menurut kalian, penerapan demokrasi yang baik itu yang seperti apa? Ada yang bisa? Yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Bu. Jadi, untuk penerapan demokrasi yang baik, adanya kebebasan bersuara. Untuk tujuan yang akan kita pelajari agar kalian nanti dapat mengkaji upaya membangun kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia dengan juga menyajikan hasil kajian tentang upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kemudian sebelum kalian mengawali pelajaran kali ini, untuk nanti ada video yang akan Ibu tampilkan, kalian Ibu bagi kelompoknya yang sudah Ibu persiapkan. Kelompok 1 nanti Gede sama Amin, kelompok 2 Cipto sama Reda, kelompok 3 Vien dan Topan, gitu ya. Baik, Bu. Ya. Kemudian amati baik-baik dari video yang akan Ibu tayangkan nantinya. Kemudian kalian nanti akan mengkaji apa yang ada di dalam video itu, masalah apa yang akan kalian munculkan untuk dibahas bersama. Tak peduli kriminalisasi, ayo gewe-gewe bersama kami itu demokrasi, miskin kaya tak peduli, yang jangan diintimidasi, ayo gewe-gewe bersama kami.
bersama kami. Apakah semuanya sudah siap kawan-kawan? Itu tadi lagu yang harus kalian dengarkan betul-betul liriknya dari yang Anda amati, yang kalian amati, yang kalian dengarkan, kalian akan mengkaji apa yang ada di dalam video tadi. Nah, untuk itu LKPD yang sudah Ibu bagikan berdasarkan tugasnya, semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah Bu. Sudah. Terima Sudah kasih. Bu. Apa yang sudah kalian pikirkan dari apa yang Anda lihat tadi? Mau bertanya Ya. boleh? Iya, silakan Topan. Dari hasil pengamatan saya tadi, saya ingin bertanya Bu, mengapa kebebasan rakyat itu dibatasi Bu? Oh ya, mengapa kebebasan rakyat itu dibatasi? Oke. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan video tadi? Saya Bu, Ya, silakan Vien. kan di video tadi itu kan sepertinya di wilayah perkampungan Bu, perkampungan yang ramai. Ya, Itu ya kita orang-orang kecil lah di situ. Kenapa orang kecil mendapat perlakuan yang berbeda Bu? oke, bagus untuk permasalahan yang Vien angkat. Kenapa orang kecil itu mendapat perlakuan yang berbeda? Ada lagi yang masih ingin menyampaikan kaitan dengan video? Ya, silakan Cipto. Apakah masyarakat sudah memahami norma-norma yang ada? Apakah masyarakat sudah memahami norma-norma yang ada? Oke, nah, masih ada lagi dari video yang sudah dilihat tadi, ada lagi yang ingin ditanyakan? Polisinya kenapa ngerusak suasana itu? Lagi asik-asiknya lagu Oh iya, ya, baik Amin. Saya kira dari permasalahan-permasalahan yang muncul, mulai dari yang disampaikan oleh Topan, kenapa kebebasan rakyat itu dibatasi? Pak, orang kecil itu mendapat perlakuan yang berbeda, dan juga apakah masyarakat itu sudah memahami norma yang ada, serta kenapa polisinya merusak suasana. Saya kira itu permasalahan yang harus kalian cari solusinya, kalian rundingkan bersama dengan, kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kalian dari kelompok masing-masing seperti yang sudah ada di LKPD. Kemudian nanti ingat, masing-masing kelompok pertanyaannya tidak sama antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 karena memang menghemat waktu. Silakan sekarang dikerjakan. Sudah Bu. Ya, silakan lakukan diskusinya, cari dari internet, bahan ajarnya juga digunakan, buku paketnya juga dimanfaatkan. Kalau nanti di antara kalian ada yang tidak aktif, tidak usah dicatat di dalam LKPD namanya. Saya beri waktu 15 menit saja ya. Sudah siap Bu. Sudah selesai ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Kalau sudah selesai, sekarang silakan kelompok 1 untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan bersama temannya tadi. Ya, silakan. Ya Bu, untuk kelompok 1 itu tadi mendapat pertanyaan analisis keterkaitan video tersebut dengan upaya membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Ya, jika kita kaitkan dengan video tadi, video demokrasi itu satu negara itu terwujud. Jika suatu demokrasi itu ingin terwujud, maka semua rakyat dihormati kebebasannya. Jadi semua hak asal yang asal dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi semua hak itu dilakukan tidak hanya sekedar aja, tapi dilakukan secara bertanggung jawab juga dengan kewajiban yang ada. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kalau tidak ada tanggapan, kita lanjutkan yang ke berikutnya. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Kelompok
para badak bercula 1 ini menyampaikan hasil diskusi terkait dengan analisis keterkaitan video tersebut dengan upaya membangun kehidupan demokratis di Indonesia tersebut. Ini kami menganalisis norma demokrasi yang disisipkan pada video tersebut, yaitu dalam suatu negara kehidupan demokratis dapat terwujud dengan mengedepankan persamaan kedudukan dan perlakuan seluruh rakyat di mata hukum. Jadi semuanya mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum tanpa ada pembeda-pembeda di antara mereka. Itu Ibu hasil diskusi dari kelompok para badak bercula 1, Ibu. Ya, terima kasih untuk Cipto dari kelompok 2. Ada tanggapan untuk menanggapi dari pendapatnya kelompok 2? Kita lanjutkan untuk yang presentasi kelompok 3. Pertanyaan yang ini, analisis keterkaitan video tersebut dengan upaya membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Nah, untuk jawabannya, dengan kehidupan demokrasi dalam suatu negara dapat terwujud asalkan pemerintahan berlaku adil dan berperilaku sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat juga hendaknya saling menghormati tanpa melakukan diskriminasi. Jadi tidak membeda-bedakan Bu antar latar belakang atau suku bangsa, gitu Bu. Yang kedua, Tien Bu yang mau menjawab. Ya, terima kasih. Ada yang berkomentar atau menanggapi dari presentasi kelompok 3? Tidak ya? Ya. Ada? Cukup, Bu. Cukup Bu. Oke. Cukup Bu, ya saja Bu. Saya kira dari hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di antara kalian apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah ada yang masih kurang paham berkaitan dengan yang sudah disampaikan teman-temannya tadi? Tidak ada Bu. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan dari hasil diskusi tadi. Berkaitan dengan negara dikatakan demokratis apabila di dalam pemerintahannya itu ada persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, kemudian adanya distribusi pendapatan yang secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab, dan juga pergantian kekuasaan secara teratur dan terbuka. Berikutnya, analisis tentang membangun kehidupan yang demokrasi, berarti di dalam negara yang demokrasi itu akan bisa terwujud negara yang demokrasi asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat saling menghormati tanpa melakukan diskriminasi. Dan bagaimana untuk tegaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia? Upaya mendukung tegaknya nilai demokrasi itu harus membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bertindak demokratis, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, kemudian juga mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Saya kira seperti itu. Untuk yang berikutnya, bagaimana membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, membangunnya dengan mengedepankan persamaan kedudukan dan perlakuan seluruh rakyat di mata hukum. Saya kira itu untuk kesimpulan dan hari ini. Kemudian untuk soal, silakan Anda lihat di kuisisnya, link sudah Ibu sampaikan di grup WA. Sudah ya? Sudah selesai? Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, jangan sampai lupa, kalian harus menyiapkan tentang materi, membaca, mempelajari materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya kira seperti itu untuk pelajaran kali ini. Kemudian jangan lupa kita selalu
bersyukur kepada Tuhan. Kita akhiri pertemuan kali ini untuk yang beragama Islam dengan mengucapkan hamdalah, dan untuk yang beragama lain sesuai dengan agama masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.